Ya Sobat NTV, 4 tim terbaik sudah memastikan diri mengisi 4 slot di babak semifinal Liga Champions. Kira-kira siapa yang akan keluar jadi juara? Arsenal, Barcelona, Inter Milan, atau PSG? Nah, di segmen Gocek ini kita akan membahasnya bersama dengan rekan saya, Bro Marco. Selamat malam, Bro Marco. Selamat malam, Salam olahraga. Salam olahraga. Tebakan Anda siapa juara? Oh, kita akan bicarakan nanti, Bang. Jangan di depan. Oke, kita bahas dulu ya hasil pertandingan semalam betul antara sekali. Arsenal dan juga Inter Milan yang kemudian akan melangkah menuju semifinal bersama dengan mendampingi nantinya Barcelona dan juga PSG yang sudah melangkah lebih dulu. Oke, bacaan Anda pertandingan semalam bagaimana? Kita mulai dengan yang antara Arsenal dengan Madrid terlebih dahulu. Arsenal dengan kita lihat Madrid. Ya. Ini mainan baru nih, jadi agak-agak sensitif. Oke. Jadi kalau kita tadi Mona bilang untuk menebak juara itu sulit, tapi buat Mona hari ini akan saya kita bedah dulu satu persatu ya, supaya kelihatan. Jadi, ada yang pertama adalah Real Madrid melawan Arsenal. Ya, Arsenal. Oke, kita pakai pensil ya, ini supaya coret-coretnya ini lebih, pemirsa bisa melihatnya lebih jelas. Oke. Nah. Oke, silakan. Ini kita bicarakan yang ini dulu nih. Oke. 1-2, Real Madrid melawan Arsenal. 1-2. Ini adalah pertarungan yang memang sangat menegangkan. Masa sih tegang? Betul. Jadi ini kayaknya seru deh. Iya benar. Ini adalah pertarungan antara dua orang sabar dengan mantra remontada. Oke, itu dia. Gagal total tapi remontada. Gagal total remontada. Karena remontada harusnya comeback, tapi katanya karena dua orang sabar itu lebih gampang didengar atau lebih cepat didengar. Jadi akhirnya yang menang Arsenal. Sebenarnya Arsenal itu menang di leg pertama udah menang 3-0 atas Real Madrid dan mereka hanya membutuhkan hasil imbang pada leg kedua. Tapi mereka tidak kasih imbang ya, mereka tetap menyerang ya. Mereka tetap menyerang dan juga mereka akhirnya bisa menang dengan skor 2-1 dan harusnya menang dengan skor 3-1 apabila penalti dari Bukayo Saka tidak gagal. Ya. Jadi remontada ini sebenarnya mantra yang cukup luar biasa ampuh bagi Real Madrid. Atap udah ditutup. Betul sekali. Madridista udah begitu powerful ya. Madrid ketika Madrid bermain di kandang sendiri itu mereka itu sangat luar biasa. Apalagi kemarin benar yang kata Mona, atapnya ditutup nih, mainnya di bawah suasana yang sangat mencekam karena dukungan dari supporter lebih terdengar. Nah, tapi apa yang terjadi? Arsenal walaupun kemarin dia bermain dengan bertahan atau digempur habis-habisan oleh Real Madrid, tapi Arsenal mampu mencuri 2 gol dan akhirnya bisa memenangkan pertandingan. Rahasianya karena apa? Pemainnya kah yang tenang? Kalau kita lihat cukup tenang ya, kita lihat Declan Rice ya, gelandang. Jadi sebenarnya kalau kita bilang kunci kemenangan dari Arsenal ini sebenarnya ada 2. Apa itu? Yang pertama tentu saja ada penampilan bertahan dari Arsenal. Arsenal bermain dengan bertahan yang solid sekali kemarin. Mereka mampu meredam semua agresivitas dari Real Madrid, di mana Real Madrid semalam sebenarnya tampil baik. Mereka mampu menyerang dengan ball possession 67% berbanding 33%. Artinya apa? Sepanjang pertandingan Real Madrid tampil menyerang. Tapi Arsenal dengan pertahanan yang cukup rapi, mereka itu mampu meredam dan akhirnya bisa menculik gol lewat Bukayo Saka dan juga dengan Martinelli. Nah, dan mereka juga permainan bertahan ini sebenarnya bukan cuma kali ini aja. Jadi di Liga mereka juga pertahanan cukup baik. Salah satu atau tim dengan pertahanan cukup baik di Liga Inggris. 27 gol sejauh ini mereka kebobolan. Ini taktik Mikel Arteta? Betul. Dan itu adalah kunci pertama. Tentu saja ada beberapa pemain yang tentu saja menjadi kunci. Ada Declan Rice, ada Bukayo Saka di sana. Declan Rice bermain cukup baik kemarin. Gelandang box to box dia. Dia bermain dari satu tempat ke tempat lain, memutus serangan dari Real Madrid dan juga membantu serangan untuk Arsenal. Declan Rice juga mendapatkan player of the match pada pertandingan kemarin. Nah itu. Karena tidak hanya bisa menciptakan peluang, tapi ketika harus menyerang dia juga bisa menyerang. Kemudian ketika harus transisi berbalik dia juga bisa segera mengambil posisi bertahan. Betul sekali. Jadi 2 berturut-turut. Declan Rice itu di pertandingan leg pertama juga player of the match. Dia mencetak 2 gol saat pertandingan di kandang Arsenal. Nah ini dia. Jadi dengan yang strategi bertahan tadi, yang solid itu bisa meredam agresivitas dari Real Madrid. Dan yang kedua nih, ini yang paling penting. Apa tuh? Ini adalah tadi doa-doa fans yang cukup sabar itu tadi. Karena Arsenal ini memang
kita tahu belum sangat menantikan gelar juara ya. Mereka menantikan trofi cukup lama. Desperate. Apalagi di Liga Champions mereka sama sekali belum pernah meraih kejuaraan atau meraih. Tapi kalau kita lihat ya, doa-doa sabar ini dan juga semangat kolektivitas, kita melihat mereka tidak egois ya. Ketika melihat pemain yang kosong, mereka pas, mereka juga tidak mengejar skor, gol maksud saya. Sehingga karena itulah kerjasama yang begitu hebat, kemudian membuahkan hasil 2 gol. Betul sekali. Jadi memang pertahanan kunci yang paling utama adalah bagi kemenangan Arsenal pada pertandingan melawan Real Madrid. Dan tentu saja kemarin memang magis dari Real Madrid atau Santiago Bernabeu kemarin cukup bisa diredam oleh anak-anak Mikel Arteta. Dan itu kira-kira yang bisa kita sampaikan dari pertandingan antara Real Madrid melawan Arsenal. Nah, kita akan ya, ini bukan faktor keberuntungan, guys. Bukan. Selanjutnya. Ini bukan faktor doa-doa, tapi memang permainannya bagus kemarin. Dan ini kita lihat ada Inter Milan melawan Bayern Munchen. Ya, nah ini dia rotan. Kalau kita bisa gambarkan ini adalah sebenarnya pertarungan antara mantan dengan mantan. Jadi ini korban mantan sebenarnya. Yang sama-sama kuat dan sama-sama betul sekali. Jadi perform. Ada dua pemain kunci yang ada di Inter Milan, itu adalah mantan dari pemainnya Bayern Munchen. Kita tahu kemarin Bayern Munchen sebenarnya cukup baik ya. Setelah mereka tertinggal 1-2 di leg pertama, mereka juga bermain cukup baik di leg kedua. Nah, siapa tuh yang 2 pemain mantan nih siapa? Kita ngomongin siapa nih mantannya? Ya. Ada Pavard yang mencetak gol. Oke. Lalu ada juga Jan Sommer. Nah, ini adalah kiper. Dua-duanya berada di sektor belakang. Dan ini adalah mantan pemain Bayern Munchen. Sementara, dan menariknya lagi, Mon. Kalau ini kiper ya? Kiper Jan Sommer. Kalaupun mereka lolos, mereka akan kembali ketemu mantannya juga. Ada Hans Flick di Barca. Iya. Ada Lewandowski di Barca. Jadi sebenarnya ini mengalah kepada mantan sebenarnya Bayern Munchen sebenarnya. Jadi ya, tapi kalau kita berbicara secara teknis bahwa memang Bayern Munchen kemarin bermain cukup baik, tapi Inter Milan yang saat ini ditangani Simone Inzaghi ya, akhirnya mengeluarkan kembali ciri khas tim-tim Italia, yakni kuat dalam bertahan. Mereka pemain-pemain bertahan dari Inter Milan seperti Pavard kemarin mampu meredam berbagai ancaman yang dilakukan oleh Bayern Munchen. Dan ya, akhirnya Bayern Munchen bisa lolos setelah sebelumnya dia menang dengan skor 2-1 dan dia lolos dengan agregat 4-3. Dan kemenangan ini cukup berarti atau kelolosan ini cukup berarti karena diraih di San Siro, di markas sendiri. Dan tentu saja akan membuat fans senang tentu yang datang di San Siro. Ya, jadi ini itu gambaran pertandingan tadi malam antara Arsenal, Real Madrid dan juga Inter Milan. Kita melihat kedua pemain ini sama-sama sangat kuat di lini tengah ya, saling berupaya untuk menginvasi juga bertahan bersamaan. Tapi ya lagi-lagi gol kiper Sommer ini cukup bisa diandalkan ya. Betul, Jan Sommer banyak melakukan penyelamatan gemilang kemarin saat berhadapan dengan Bayern Munchen. Dan satu lagi memang ada lagi, ini adalah kutukan dari Harry Kane. Apa itu? Striker dari Bayern Munchen yang memang sampai saat ini tidak pernah mendapatkan atau tidak pernah meraih trofi yang bergengsi begitu. Oke, kita ke slide berikutnya kita lihat. Oke, sebentar. Kita lihat. Ya, ini agak cukup. Ada informasi apa? Kita lihat. Nah, ini dia. Nilai-nilai skuad. Kalau bisa kita baca, Arsenal sepertinya paling mahal ini ya. Ya, ini bukan flexing berarti ya. Ini sebenarnya bukan flexing ya. Ini sebenarnya adalah gambaran dari kekuatan klub yang dikonversi dengan harga timnya, di mana masing-masing pemain itu memiliki nilai pasar sehingga dijumlahkan dan mendapatkan angka seperti ini. Kita lihat bahwa Arsenal ternyata, walaupun banyak yang meragukan Arsenal ya, banyak sekali yang meragukan Arsenal, tapi mereka itu ternyata memiliki skuad yang cukup mahal. Kenapa meragukan Arsenal? Apa alasan mereka meragukan Arsenal? Ya banyak trauma yang dihadirkan oleh Arsenal terhadap fansnya. Mereka berulang kali nyaris lolos, nyaris juara, tapi akhirnya di ujung-ujung runner up. Iya, akhirnya gagal juga. Dan ini harapan mereka kembali tumbuh setelah berhasil lolos ke babak semifinal. Dan kita lihat nilainya cukup besar, 976 juta pound sterling, dan dia menjadi skuad termahal di mana artinya apa? Artinya adalah pemain-pemain Arsenal di sini adalah pemain-pemain yang cukup berkualitas. Karena semakin tinggi kualitas, semakin baik kualitas dari pemain, itu berarti tim itu harganya akan semakin tinggi di pasar. Apakah ada korelasi harga klub dengan usia? Artinya yang makin tua semakin murah atau bagaimana ini? Sebenarnya enggak, pemain itu semakin berumur akan mengalami penurunan penampilan, jadi harganya akan semakin murah. Tapi dalam artian ini adalah akumulasi dari harga semua pemain yang diakumulasikan akhirnya bertemu dengan angka ini. Kalau kita berbicara dengan usia pemain, kita lihat bahwa PSG Inter Milan menjadi paling tua di sini. Usia paling tua. Artinya apa?
bukan berarti mereka tim lemah karena Harusnya kayak pengalaman ya. ya itu dia. Jadi semakin tua memiliki pengalaman yang cukup banyak bermain di liga-liga. Tapi atau bermain ketahanan fisik mungkin itu yang diperhitungkan itu juga. yang akan menjadi pertimbangan dari Simon Inzaghi dalam mengambil Oke, menentukan kita strategi lihat mereka. ini ya, termurah dengan termahal. Betul. Oke, baik. Ini yang paling tua. Tua dengan Paling muda. Mana paling muda? Paling muda PSG. PSG Oh, paling PSG. muda, Oke. 23 tahun rata-rata pemainnya. Dan PSG sekarang Oke. memang tidak ada, minim sekali pemain bintang di sana, cuma ada Donnarumma yang mungkin dikenal Ousmane Dembele. Kita dulu tahu bahwa di PSG banyak pemain-pemain ternama, sempat ada Neymar di sana, ada Mbappe di sana. Tapi musim ini PSG itu boleh dikatakan rata-rata air. Tapi justru mereka makin solid dan ini membuat kekuatan PSG ini cukup baik. Apalagi di Liga Champions kemarin mereka berhasil mengalahkan atau menyingkirkan Liverpool sebelum akhirnya mereka menyingkirkan Aston Villa kemarin. Oke, baik. Kita akan bergeser ke slide berikutnya. Kita akan tampilkan. Nah, ini dia. Oh, wah, Oke. ini agak beresiko ini sebenarnya. Kenapa Wah, beresiko? ini kita bisa dimarahin sama fansnya Arsenal. Ini dimarahin sama Ini fans harusnya Arsenal, tidak betul. langsung seperti ini ya. Iya, Ini karena harusnya memang masih ada question peluang. mark ini. Walaupun mereka hanya berbeda 12 poin, 13 poin, mereka masih punya peluang untuk menjuarain Premier League. Tapi udah disilang, ya udah. Kita tanggung sendiri bersama risikonya. Jadi betul. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa memang ini yang mau digambarkan adalah bahwa dari antara 4 semifinalis ini, Arsenal yang paling fokus sebenarnya. Karena apa? Karena Inter Milan, kita lihat, Inter Milan di sini masih memiliki kans untuk bersaing di Serie A. Iya. Mereka hanya terpaut 4 poin dari Napoli. Lalu mereka masih ada Liga Champions juga. Berarti artinya mereka ada 2 fokus Jadi yang harus 1, dibagi 2 di sini. ya. Bisa Betul double sekali. winner ya. Ya. Ada Lalu di kesempatan. Barcelona juga mereka bahkan berpeluang untuk treble. Mereka masih ada Ini La Liga. treble. Betul Oke. sekali. Mereka terpaut 4 poin dari Real Madrid, rival abadinya. Lalu mereka masih punya kesempatan bermain di Copa del Rey yang nanti akan di final berhadapan dengan Real Madrid juga. Jadi kalau kita lihat dari sini sebenarnya memang yang paling ambisius. Nah itu Arsenal sebenarnya. Karena tidak ada pilihan lain Tidak ada ya? pilihan. Dia Oke. memiliki hanya fokus di UEFA Champions League aja. Jadi ya kalau bisa dikatakan mereka akan lebih fokus dan bisa memusatkan perhatian mereka untuk bisa mempersiapkan diri menghadapi semifinal ini nantinya. Oke. Sementara pemain-pemain ini nantinya Akan terbagi akan fokusnya terbagi ya fokusnya. untuk liga-liga Betul lainnya. sekali. Oke. Dan ini PSG kita lihat ini juga calon treble ya. Betul. Oke, kita lihat Oh di iya, sini. treble betul sekali. Sudah Dia pastikan masih juara di Ligue 1, Ligue terus ada 1. Coupe de France, dia masih lolos ke final. Dan tentu saja ada Liga Champions. Dan Nah, baik, selanjutnya kita yes. Kamu bisa mohon. ini dia. Ini dia. Nih, Oke. favoritnya yang mana nih? Favorit? Jadi kalau kita bicara dengan top scorer ini berarti artinya kita berbicara tentang perebutan sepatu emas, bukan sepatu kaca. Itu Cinderella, Cinderella ya. Nah, Nggak kalau muat sepatu di emas sini. kita akan coret dulu. Sergio Guirassy, pemain Dortmund, karena Dortmund sudah tersingkir. Oh iya. Tapi sebenarnya Oke. kita coret bukan berarti dia nggak berpeluang menjadi top scorer ya. Karena memang sudah tidak berpeluang untuk menambah gol karena Oke. timnya sudah tersingkir. Betul. Lalu di sini ada Rafinha. Rafinha. Dia 12 gol. Lalu ada Lewandowski. Di sini ada 11 gol. Di sana ada Harry Kane 11 gol Kane, juga. ya, Betul. 11. Nah, Ini Harry agak Kane bisa jauh dicoret. ya? Harry Kane juga bisa dicoret. Oh, Karena iya, Harry iya. Kane sudah tersingkir timnya. Lalu Lautaro Martinez masih bisa kita checklist. Siapa tahu dia bisa mencetak banyak gol di semifinal, tapi masih berpeluang untuk menjadi top scorer. Nah, yang menarik adalah sebenarnya di sini ada Rafinha dan Lewandowski. Dua-duanya berasal dari Barcelona. Barcelona ya. Nah, yang menarik adalah Lewandowski di La Liga itu adalah top scorer juga dengan 27 gol. Sementara Rafinha bahkan 27 tidak. gol, Betul, coba 27. dicatat. Ini Iya. angka yang fantastis ya. Iya. Kalau terbaca tulisan saya bagus, karena memang tulisan saya jelek. Nah, sementara Rafinha itu 5 besar aja nggak masuk. Jadi sebenarnya peluang Sudah pasti milik Lewandowski? Iya, nah ini agak bisa dikatakan besar peluangnya sepatu emas itu akan jatuh ke Barcelona, pemain Barcelona antara Rafinha atau Lewandowski. Seperti itu. Oke. Dengan catatan mereka bisa menang di semifinal nanti melawan Inter Yes, Milan. Inter Milan, oke. Betul sekali. Oke, dan mungkin terakhir kita lihat. Iya. Nah,
menarik sekali ya ini ya. Baik. Ini dia semifinal antara Inter Milan melawan Barcelona atau? Ini bagian saya berarti ya? Iya, Arsenal melawan PSG. Oke. Jadi, siapa baik. yang akan mengisi posisi kotak? Ada yang menarik sebenarnya dari peluang Juara. Arsenal untuk melaju atau menjadi juara Liga Champions musim ini. Pertama adalah kemarin Arsenal berhasil menang dari Real Madrid, sebuah prestasi yang cukup luar biasa tentu saja. Ini ya, kalah. Nah ini pernah kejadian juga di tahun 2006 bahwa Arsenal itu mengalahkan atau menyingkirkan Real Madrid di babak 16 besar. Mereka juga menang bermain seri di kandang sendiri di Emirates, lalu menang di kandang Real Madrid di Santiago Bernabeu. Lalu apa yang terjadi? Mereka berhasil lolos ke perempat final, lalu masuk ke semifinal, lalu masuk hingga ke final dan bertemu siapa? Barcelona. Dan apa yang terjadi? Tidak juara. Oke. Jadi ini memang agak berat sebenarnya peluang untuk Arsenal, tapi bukan berarti mereka tidak layak untuk maju hingga ke babak final. Ya, karena dua-dua ini adalah tim ambisius. Jadi House trophy, ya? House trophy. Arsenal belum pernah juara Liga Champions, Paris Saint-Germain juga tidak pernah atau belum pernah juara Liga Champions. Namun dua-duanya udah pernah masuk ke final, Mon. Iya, oke. Jadi memang kita tahu kan ambisi orang yang sudah hampir nyaris dapat nih. Desperate banget ya. Desperate banget dan ini akan pertarungan yang cukup luar biasa nanti antara kedua klub ini. Apabila salah satu dari mereka yang nanti sampai ke final dan berhasil memenangkan pertandingan di babak final, maka akan ada juara baru di Liga Champions. Iya. Nah, kalau kita bicara dengan peluangnya, Arsenal sebenarnya cukup terbuka karena melihat permainan mereka di babak mulai dari babak 16 besar, lalu mereka ke babak perempat final, lalu ke babak 8 besar, lalu perempat final. Dan mereka mengalahkan tim-tim yang cukup luar biasa. Mereka mengalahkan PSV, lalu mengarahkan juga Real Madrid, dan sekarang akan berhadapan dengan PSG. Sementara PSG juga sama, mereka mengalahkan tim-tim yang cukup besar di babak 16 besar. Mereka berhasil mengalahkan Liverpool dan Aston Villa. Ya, benar sekali. Jadi ini semacam pembalasan dendam bagi klub Liga Inggris nantinya karena Liverpool yang menjadi wakil Liga Inggris juga disikat di babak 16 besar oleh PSG. Lalu ada ada Aston Villa juga disikat juga. Artinya ada tinggal Arsenal nanti yang akan membalaskan dendam wakil dari Premier Inggris ya. Betul sekali. Cuman ada satu hal yang memang agak menjadi kendala dari Arsenal ini karena memang nanti akan kehilangan pemainnya Thomas Partey karena kemarin mendapatkan kartu kuning. Oke. Jadi itu akan menjadi cukup mengganggu untuk lini tengah daripada Arsenal. Dan menurut saya sebenarnya di antara dua ini siapakah yang akan memenangkan pertandingan dan lolos ke final, saya lebih condong ke Arsenal sebenarnya. Ini saya bisa mencium aroma-aroma fans Arsenal nih ya, Bro. Oh enggak. Oh enggak, bukan. Enggak, saya bukan pendukung Arsenal. Oh bukan. Salah tebak dong. Saya bukan pendukung Arsenal, cuma suka melihat Arsenal lebih lama bersabarnya. Wah, karena memang tadi kan seperti yang saya katakan bahwa walaupun mereka lolos ke final, belum tentu mereka akan sampai ke sini nih. Iya, itu dia ya. Nah, karena mereka punya catatan runner-up. Karena ada pengalaman dikalahkan dengan Oke. Nah, ini menjadi ancaman besar untuk Arsenal ya. Baik. Nah, kalau kita berbicara dengan bagian yang ada di sebelah kanan, Inter Milan melawan Barcelona, ini adalah pertarungan big match sebenarnya. Ini adalah big match karena apa? Karena dua-duanya merupakan tim yang sudah sangat berpengalaman di Liga Champions. Dua-duanya pernah menjuarai Liga Champions. Bahkan keduanya juga sudah berulang kali bertemu di Liga Champions. Bahkan tahun 2010 mereka bertemu di final, di mana Inter Milan akhirnya bisa memenangkan pertandingan. Jadi ini adalah sebuah pertemuan yang udah biasa sebenarnya. Tapi ini akan menarik karena apa? Ya, karena menarik karena apa? Karena kita tahu bahwa tipikal tim-tim dari Spanyol adalah dengan tipikal menyerang, sementara tim Italia, Inter Milan lebih cenderung untuk bertahan. Nah, ini akan menjadi pertarungan yang cukup seru. Tapi bertahan tidak akan menghasilkan gol. Kalau menyerang ada kemungkinan ada gol. Bertahan dalam artian bukan berarti bertahan mereka untuk tidak pasif bertahan, gitu tidak kebobolan, ya. tapi mereka akan tidak jadi yang dilakukan bus kemarin parkir ya. Betul sekali. Seperti yang dilakukan terhadap Bayern Munchen kemarin, mereka bertahan tapi ketika ada peluang, Lautaro Martinez, ada Thuram di sana, mereka tuh cukup efektif dalam melakukan serangan dan ini akan menjadi ancaman bagi Barcelona. Dan kalau untuk ini kira-kira saya memprediksi Barcelona yang akan ke. Jadi nanti akan ada ulangan antara final Champions League 2006. Deja vu antara Arsenal dan Barcelona. Betul sekali. Dan itu akan gampang sekali untuk menebak siapa yang juaranya. Karena tahun 2006 Arsenal Barca 2006. Jadi artinya gantian Arsenal kah 2025? Betul. Jadi kita akan memberikan harapan nih untuk para pendukung Arsenal. Nah, kira-kira kalau Mona sendiri memprediksi seperti apa? Saya agak sedikit kurang
versi sebenarnya ya, karena Aha. saya penggemar Mikel Arteta. Selain murid dari Pep Guardiola, Iya, saya betul juga sekali. melihat taktik Arsenal, kemudian kolektivitas pemainnya juga sangat baik ya, Baik. tidak egois, Iya. sabar. Kayaknya Iya. itu anak Tuhan banget ya. Betul sekali. Anak Tuhan pasti banget. disayang. Jadi mungkin Benar. kesempatan 2025 diberikan ke Arsenal. Arsenal, berarti nanti Arsenal ketemu siapa nih kira-kira? Berarti ini dong, ini kita silang. Nah, Iya. berarti akan berhadapan dengan siapa kira-kira? Apakah Inter Milan atau Barcelona? Kalau melihat agregat skor ya mungkin dari kemarin-kemarin ya babak 16 Iya, besar, betul. 8 besar, perempat final sepertinya memang Barca yang Barcelona. akan Berarti lebih kan unggul. tetap pilihan kita sama ya? Iya, Tebakan kita sama, tebakan akan kita ada sama. Arsenal dan Barcelona di final dan hanya juaranya yang berbeda. Mona menebak Arsenal akan menjadi juara, Kalau Bro Marco, kalau saya Barcelona yang akan menjadi juaranya. oke, Gitu boleh kita dia. menerawang sedikit kira-kira skornya seperti apa? Kalau untuk final sebenarnya skornya mungkin akan ya tipis lah, Iya. 2-1 mungkin. Oke. Ya. Oke, terima kasih Bro Marco untuk ulasannya, seru banget ya. Iya. Kalau misalnya kita disuruh tebak-tebakan begini, kita harus melihat lagi ya bagaimana permainan, kemudian melihat lagi bagaimana pelatih juga ini Iya. meracik ya, meramu seperti apa dual taktik untuk menghasilkan trofi Betul untuk sekali. Dan kita tentu berharap di final kita mungkin kalau bisa liputan ke sana langsung itu akan lebih baik sebenarnya Mon ya. Terima kasih. Baik, ditunggu aja Oke. Mon nanti di final Liga Champions nanti. Oke, terima kasih sekali lagi. Sama-sama Mon. Baik, pemirsa, NTV Sports masih akan segera kembali, tetaplah bersama kami.